Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan barang Indonesia kembali mencetak performa positif dengan nilai surplus mencapai 1,27 miliar dolar Amerika Serikat. Neraca perdagangan barang Indonesia kembali mencetak surplus di bulan Februari 2026 sebesar 1,27 miliar dolar Amerika Serikat dan capaian ini memperpanjang catatan surplus selama 70 bulan secara beruntun sejak Mei tahun 2020 lalu. Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan barang Indonesia kembali mencetak performa positif dengan nilai surplus mencapai 1,27 miliar dolar Amerika Serikat pada Februari 2026, meningkat dibandingkan posisi Januari 2026 sebesar 950 juta dolar. Capaian ini memperpanjang catatan impresif Indonesia yang telah membukukan surplus mencapai 70 bulan secara beruntun terhitung sejak Mei 2020. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyampaikan kinerja perdagangan pada awal tahun ini sangat bergantung pada sektor non-migas. Data BPS mencatat sektor non-migas berhasil menyumbangkan surplus sebesar 2,19 miliar dolar Amerika, sementara sektor migas masih mencatatkan defisit sebesar 920 juta dolar. Februari tahun 2026, neraca perdagangan barang mencatat surplus sebesar 1,27 miliar US dollar. Neraca perdagangan Indonesia telah mencatat surplus selama 70 bulan berturut-turut, yaitu sejak bulan Mei tahun 2020. Surplus pada bulan Februari ini lebih didorong oleh surplus pada komoditi non-migasnya, yaitu surplus sebesar 2,19 miliar US dollar. BPS mencatat sejumlah komoditas yang menjadi penyumbang surplus sektor non-migas adalah lemak dan minyak hewani nabati, bahan bakar mineral, serta besi dan baja. Sementara komoditas yang menjadi beban utama pada defisit migas meliputi minyak mentah, hasil minyak, serta gas. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, neraca perdagangan Februari 2026 cetak surplus 70 bulan beruntun. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Santi Samdasani, Ketua Perdagangan Internasional Kamar Entrepreneur Indonesia atau KAIN. Kemudian juga ada Bapak Rian Kirianto, Ekonom Senior dan juga Associate Faculty dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Bu Santi, apa kabar? Apa kabar Pak? Ya. Baik, terima kasih, kabar baik juga atas waktu yang juga disempatkan ini untuk Bu Santi dan Pak Rian, apa kabar? Kabar baik Mas Pras. Baik, terima kasih. Nah, ini menarik, tadi sudah disampaikan 70 bulan beruntun nih. Mungkin dari ekonom bisa menyampaikan terlebih dahulu review Anda nih Pak Rian terkait dengan kondisi capaian begitu ya dari neraca perdagangan kita yang terus mengalami surplus sejak Mei 2020 lalu ini Pak Rian, silakan. Pertama-tama tentu kita bersyukur ya bahwa sepanjang 70 bulan terakhir kita mampu membukukan surplus ya trade balance kita, meskipun harus kita cermati perjalanan tiap bulannya itu relatif volatile atau fluktuatif. Dan seingat saya satu tahun dua tahun terakhir itu pasca COVID ya, itu nilai surplusnya itu sudah mulai agak mengalami tekanan. Meskipun masih membukukan surplus. Terbukti waktu Januari yang lalu kita kan surplus kurang lebih 0,95 miliar US dollar ya. Baru di Februari kemarin kita naik tipis ke 1,27 miliar dolar. Tapi jauh sebelum itu kita rata-rata bisa membukukan surplus ya 3 sampai 4 miliar dolar ya. Nah, itu menjadi satu sinyal kuat bahwa ke depan mungkin pressure-nya juga akan lebih berat, juga lebih kompleks karena tadi kan sempat di-mention juga bahwa kita mampu mencetak surplus di tengah ketidakpastian global seperti itu. Nah, ada dua titik yang harus kita cermati ini mendahului asesmen kita Mas Pras. Pertama, tadi kan disampaikan oleh BPS bahwa tekanan kita itu di sektor migas. Memang dari dulu kita itu di sisi migas itu selalu mengalami defisit ya. Tapi kita bersyukur bahwa di sisi ekspornya itu
non migas ya kita tumbuh bagus. Bahkan untuk yang bulan Januari Februari kemarin topangan dari ekspor manufaktur ya, hasil manufaktur atau non ekstraktif ya itu tumbuh dengan baik, bahkan sekitar 7% saya ingat saya tadi dibilang gitu. Nah, tetapi mungkin kita harus tadi betul juga yang disampaikan bahwa itu kan pencatatan sebelum adanya agresi militer Israel dan Amerika ke Iran ya, Ya, yang waktu itu belum ada disrupsi global supply chain, ya. artinya kontrak-kontrak ekspor impor antar negara baik antar kawasan itu masih berjalan relatif normal, belum ada gangguan-gangguan transportasi laut, transportasi udara dan sebagainya. Tetapi kita harus hati-hati, harus waspada. Mungkin perjalanan Maret onward ke belakang ini tidak sebagus Januari Februari kemarin. Saya kira ini catatan kritis kita untuk pemerintah ya, para pengambil kebijakan harus betul-betul mewaspadai landscape yang berubah relatif dramatis. Juga Oke. kita nggak tahu apakah perang itu akan segera selesai. Nobody knows ya, karena kita nggak tahu apa yang disampaikan Donald Trump itu bisa kita pegang kredibilitasnya atau tidak. Dan itu Baik. catatan saya Mas Bas. Tapi anyway untuk surplus yang kemarin itu kita apresiasi. Cuma tetap harus kedepannya harus kita lebih waspada Ya, gitu. itu dia ya, mewaspadai surplus neraca perdagangan pasca Februari itu, yang karena kita tahu juga adanya serangan juga terjadi di akhir Februari 2026. Nah, dari sisi pelaku usaha, Bu Santi, Anda melihat bagaimana begitu dengan capaian 70 bulan beruntun, kemudian nanti nextnya apakah masih akan terus berlanjut atau tekanan justru akan mulai terjadi dan dirasakan begitu? Mungkin ini berita yang cukup mengagetkan juga ya kepada publik, karena di tengah pengumuman ini kan di bulan Maret, akhir Maret ya. Ya. Saya setuju bahwa memang surplus ini sebelum ada perang Amerika dan Iran ini. Ya. Very good kalau menurut kami. Memang dari segi bisnis pengusaha juga memang melihat ada peningkatan dari 7 bulan terakhir ini. Oke. Meskipun memang masih banyak komplain, tapi komplainnya lebih di bidang value added dan di bidang impor bahan baku. Itu memang problem yang terpisah ya. Kalau kami melihat, kita bicara non migas sekarang. Boleh saya sedikit bagi data kami ya Pak ya. Kalau saya lihat dari segi batu bara itu kontribusi terhadap surplus dari 5 komponen ini adalah batu bara itu sekitar 30-35%. Minyak kelapa sawit CPO sekitar 20-25%. Terus besi dan baja sekitar 10-12%. Tekstil dan alas kaki 8-10%. Nah, yang menarik ini adalah kendaraan dan komponen otomotif yang Oke. itu 5-7% yang memang ada peningkatan yang cukup bagus. Dunia pengusaha cukup optimis dengan berita ini Pak, bahwa memang kita surplus ini justru memang sebuah informasi yang dibutuhkan ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya breath of fresh air gitu ya. Oke. Tapi kita ke depannya harus was-was. Kenapa? Ada 3 hal yang kita harus was-was. Pertama adalah konflik geopolitik ini. Yang kedua adalah kemungkinan kenaikan harga minyak ya, yaitu di atas 120 atau 130 dolar per barrel. Karena ini akan impact-nya pasti akan ke surplus kami yang ke depannya. Nah, yang ketiga adalah stress test Indonesia. Nah, ini yang jarang dibahas, ini adalah yang ketiga ini, stress test Indonesia, karena meskipun kami surplus, tapi Indonesia sendiri dalam domestik itu masih memiliki banyak sekali tantangan-tantangan ekonomi lainnya, seperti hilirisasi, pertumbuhan manufaktur dalam negeri, terus APBN Indonesia sendiri yang Oke. nanti ke depannya diatur seperti apa, kalau saya itu akan mengganggu juga. Jadi ada beberapa faktor-faktor yang kami melihat di sini, yaitu ini sudah bagus, tapi how do we manage this? Bagaimana kita memanage atau bagaimana pemerintah memanage ini penting sekali. Dan jika saya boleh usul, misalkan ke depannya pemerintah juga
mengambil momentum ini untuk membuat sebuah regulasi-regulasi yang pro business. Karena ini sudah bagus nih, ini kita ada sedikit dukungan. Nah, kalau kita membuat regulasi yang pro business, mungkin ini akan mengirim atau mendorong investor-investor asing yang lebih melirik lagi Indonesia dalam skala yang cukup long term. Begitu, Pak. Baik, itu dia beberapa poin yang perlu dicermati. Tetap waspada ini menjadi poin utama saat ini ya bagi pelaku usaha, pemerintah sendiri dan juga masyarakat di tanah air dalam menyikapi kondisi konflik global yang masih belum ketahuan akan berakhir kapan. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya Bu Santi dan juga Pak Rian. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data, kita akan cermati bersama seperti yang bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kita akan lihat seperti apa sih tren dari surplus neraca perdagangan Indonesia. Ini rentang waktunya dari Juni 2025 sampai dengan Februari tahun 2026 ini. Ya, seperti yang sempat disampaikan oleh Pak Rian, dalam beberapa waktu sebelumnya memang surplus neraca perdagangan kita masih bisa menyentuh 4 miliar dolar, bahkan sempat di 5,49 miliar dolar di Agustus tahun 2025 lalu. Tapi kecenderungannya mulai cenderung turun begitu ya. Kita lihat trennya turun begitu sampai dengan ya terendah di 0,95 miliar dolar Amerika di Januari 2026. Meskipun kita tahu Februari data BPS kemarin sudah menyatakan ada kenaikan menjadi 1,27 miliar dolar Amerika Serikat. Itu dia dari sisi kinerja dan tren pergerakan surplus neraca perdagangan. Berikutnya, ini adalah negara-negara penyumbang surplus terbesar bagi Indonesia yang bisa kita cermati bersama dengan rentang Januari-Februari 2026. Amerika Serikat menempati posisi pertama. Apakah juga ini dipicu oleh adanya perjanjian resiprokal kemarin begitu? Karena kita tahu Januari-Februari ini juga belum terjadinya eskalasi ataupun perang di Timur Tengah antara Amerika Serikat, Israel dan juga Iran. Amerika Serikat sebesar 3,53 miliar dolar Amerika Serikat, menyusul India di 2,33 miliar dolar, kemudian Filipina 1,5 miliar dolar Amerika Serikat dengan beberapa item yang menjadi andalan ekspor produk-produk Indonesia. Dan selanjutnya kita akan cermati bersama, ini yang menarik juga nih, PMI manufaktur Indonesia di tengah tekanan global saat ini sempat kita mengalami tren yang cukup menanjak ya dari pergerakan PMI manufaktur, tapi di bulan Maret sudah mulai ada penurunan dan ini cukup signifikan, nyaris menyentuh level kontraksinya dari PMI manufaktur Indonesia pada bulan Maret 2026 yaitu di 50,1 poin. Padahal kalau kita lihat Februari 53,8 poin dengan tren yang naik dalam 3 bulan terakhir. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rian Kerianto dan juga Ibu Santi Samdasani. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, lantas bagaimana melihat posisi saat ini, Pak Rian? Anda melihat dengan data-data tadi, apakah menjadi sinyal kuat sebenarnya ya kondisi fundamental Indonesia masih cukup resilience nih dalam menahan tekanan global tadi, Pak Rian? Kembali kita bersyukur ya bahwa kekuatan domestic market kita cukup huge, cukup besar ya. Oke. Itu menjadi salah satu tumpuan kita atau backbone kita. Tetapi kita juga nggak boleh mengabaikan begitu saja peran dari external factor atau pasar dunia yang Ya. memberikan tadi apa namanya tambahan untuk pertumbuhan ekonomi kita atau pertumbuhan PDB kita. 3 negara tadi sebut Amerika Serikat, kemudian India, dan last but not least adalah Filipina ya. Bahkan di belakang itu masih ada Pakistan seingat saya. Itu menjadi mitra dagang utama kita yang harus kita jaga momentum untuk continuity-nya. Tetapi catatan yang perlu kita cermati adalah satu, sekiranya risiko geopolitik itu lalu merembet ke risiko geoekonomi, tentu kita teman-teman pengusaha harus waspada, harus alert ya. Oke. Satu, kalau kita itu terlalu banyak impor, tentu dengan valuasi nilai tukar rupiah kita yang mengalami pelemahan atau depresiasi terhadap US dollar, itu menjadi beban tambahan. Yang kedua, pada saat risiko geopolitik itu meningkat, mungkin juga disrupsi untuk global supply chain-nya makin meningkat. Nah ini kan mengganggu atau ya istilahnya itu mendistorsi moda transportasi darat, laut, udara dalam konteks perdagangan baik itu multilateral maupun bilateral. Dan ini harus dicermati. Yang ketiga, tadi malam saya sempat cek, ada teman dari Kadin, pengurus Kadin yang nanti Bu Santi bisa menambahkan, beliau menyampaikan bahwa
permintaan ekspor ke depan itu mengalami tekanan atau penurunan. Makanya itu terkonfirmasi dengan angka Purchasing Manager Index kita, PMI kita yang oleh Standard & Poor's itu bukan didorkit, mengalami penurunan dari 53 poin sekian menjadi 50,1 tadi. Ya. Which is itu masih di atas sedikit kurva normal ya, tapi Ya. hati-hati karena dari 53 ke 50,1 itu cukup tajam, cukup curam lah Ya. jatuhnya. Nah itu kan kalau kita cermati apa itu bagaimana melakukan assessment PMAI sebuah negara itu kan memberikan indikasi bahwa going forward 3-6 bulan ke depan hasrat atau minat daripada pengusaha kita untuk ekspansi itu mengalami pelemahan. Oke. Ya, artinya tingkat optimisme pengusaha-pengusaha kita ke depan itu, mohon maaf, itu surut. Ya, mungkin tadinya cerah tiba-tiba menjadi agak mendung atau istilahnya itu gloomy gitu. Nah, ini secara apa ya, secara holistik, secara komprehensif harus diakses. Karena data-data tadi itu saling terkait, saling mengkonfirmasi. Surplus ekspor sudah mulai menurun, kemudian PMI menurun, kemudian saya coba perluas lagi ya, pertumbuhan kredit di perbankan juga mulai menurun. Nah, itu semua adalah cerminan daripada bagaimana aktivitas ekonomi kita betul-betul memang mengalami tekanan. Bahkan kemarin kan sudah dirilis mengenai apa program kebijakan nasional yang ada 8 action itu dalam rangka menghadapi ketegangan geopolitik di Iran yang imbasnya ke Indonesia, maka kita harus melakukan langkah-langkah penghematan dan sebagainya dan sebagainya. Itu kan memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah sebagai pengambil kebijakan betul-betul apa namanya ya in the market ya, artinya itu tahu persis apa yang harus dilakukan, dan makanya saya selalu mengatakan cuaca udah mulai agak memburuk, mari kita sama-sama sedia payung sebelum hujan, kita kencangkan ikat pinggang dan sebagainya, karena mungkin kita akan melalui apa namanya perjalanan yang cukup panjang, istilahnya itu prolong ya, karena kita nggak pernah tahu Mas Pras bagaimana ended atau penyelesaian Ya. daripada apa ketegangan di Iran itu, Baik, karena baik. sampai tadi malam masih aja, Ya. dan itu udah mulai melebar, ada kelompok-kelompok maaf ya, kelompok-kelompok sipil di daerah Teluk juga udah mulai terlibat, ada Hizbullah, ada yang lain-lain lah. Itu menambah 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 ketidakpastian gitu. Oke, Pak Rian, ini menarik. Nah, Bu Santi, Anda melihat bagaimana tadi dengan kondisi beberapa negara tadi ekspor kita tuh masih oke ya ke Amerika Serikat, kemudian tadi ada India, Filipina, begitu. Apakah ini menjadi sinyal sebenarnya, apakah karena ada perjanjian resiprokal sebelumnya, kemudian nanti apakah ini potensinya masih mengalami tekanan dengan adanya konflik tadi yang sudah disampaikan Pak Rian, begitu, tekanan dari global khususnya perang di Timur Tengah ini juga akan memberikan yang ya tekanan cukup kuat lah seiring dengan tadi PMI manufaktur, kemudian ada proyeksi bahwa permintaan ekspor yang cenderung turun. Nah, ini bagaimana kalau Anda melihat secara realitanya di lapangan begitu Bu Santi? Gini Pak, kalau kami lihat ya, permintaan ke depan memang akan menurun ya. Itu pertama. Bukan Indonesia tapi secara global. Pertama, kedua kalau kami melihat dari sini yang kontributor surplus paling tinggi di sini itu adalah India. Ya, sekitar 20% lah. Karena memang India juga pasar energi dan sawit terbesar untuk Indonesia ya. Mungkin karena itu juga Indonesia ada resiprokalnya, yaitu membeli truk-truk dari India itu gitu, mungkin karena trade relationship seperti itu gitu. Ya, saya ambil produk per produk gitu ya. Pada saat kondisi sekarang, saya sempat bikin sebuah report bahwa society lagi, tapi kita akan spend like a consumer, we are going to spend like a survivor ya. Dimana kalau kita spending sebagai survivor ya kita harus dunia mengirit, dan ini bukan Indonesia. Kalau dunia mengirit ya jelas imbasnya akan kena oleh semuanya. Tapi saya ambil satu di sini Pak ya, kalau misalkan kita bisa memperkuat hubungan dengan Filipina atau FTA kita yang ada di situ, kita evaluasi lagi. Mungkin ini juga saya sampaikan dari untuk teman-teman di Kadin dan Ken sendiri, untuk melihat kira-kira bagaimana yang non migas ini bisa kita dorong lagi ekspornya. Kalau memang permintaan nggak ada, kita bisa nggak kita meng-create demand ya, itu mungkin dari dunia usaha
ada satu strategi yang mereka bisa melihat ke situ gitu. Tapi uh, agak berat karena memang kita lihat ini tapering down. Surplus kita itu tapering down yang tadi graf yang Bapak kasih lihat itu ya. Oke. Dan hari ini rupiah sudah tembus 17.000. Kemarin-kemarin kan masih mendekati ditahan. Oke. Kalau dilihat ya, kami sempat waktu itu saya minggu lalu sempat ada meeting di Singapura. Dunia itu cukup mengakui resiliensi Indonesia. Oke. Kayak Ya, ya. ekonomi Indonesia itu kayak anak bandel gitu yang disuruh duduk nggak mau, tapi dia tetap mau berusaha, dia tetap cari ini. Dan kalau kami lihat juga ya Presiden Prabowo juga cukup ya, tidak berhenti, tapi beliau juga baru ke Jepang mengantongi 3.000 T, meskipun itu dampaknya tidak akan kelihatan tahun ini karena memang kan 3.000 T itu kan in phases ya, dalam bertahap gitu. Oke. Tapi yang ingin saya sampaikan, dunia usaha sini yang harus jangan tergantung hanya dengan pemerintah. Pemerintah mau bikin regulasi sebagus apapun, kalau memang iklim global tidak mendukung, ya disinilah sekarang perannya swasta yang bagaimana thinking out of the box mereka, Oke. usaha mereka ditingkatkan lebih giat lagi. Karena kalau saya lihat pemerintah juga sudah cukup banyak berusaha gitu ya, sudah Oke. effortnya sudah macam-macam gitu. Yang akhir kata Pak, kita memang ada di perbatasan. Kalau kita lihat dari semua angka-angka Indonesia itu, we are at the border of tapering down gitu ya. Rupiah kita sudah menembus 17.000, kita punya surplus meskipun masih surplus tapi going down gitu. Saya ingin melihat data-data Maret April Oke. Mei gitu. Mungkin nanti pada saat kita wawancara untuk Maret April Mei, mungkin ceritanya akan berbeda, begitu Pak. Baik. Ini menarik. Nanti kita akan cermati bersama juga dengan fluktuasi dari pergerakan nilai tukar rupiah ya, dengan tantangan global, kemudian bahwa ekspor kita yang masih menjadi andalan, apakah ini bisa menjadi satu berkah tersendiri atau jadi dilema lain, begitu kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rian Kerianto dari LPPI, kemudian juga Ibu Santi Samdasani dari Kane. Dan tadi sudah disampaikan, tadi di-mention sama Bu Santi, 17 ribuan begitu ya saat ini rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Bagi pelaku usaha sebenarnya ini menjadi posisi yang menguntungkan kah atau justru menjadi tantangan tersendiri nih? Bu Santi silakan. Kalau saya lihat begini Pak, kalau kita bicara ekspor, of course ini good news ya. Tapi kita jangan lupa bahwa kita punya ketergantungan untuk impor juga melebihi dari kita punya ekspor Pak. Jadi bahan baku kita, terus kita punya yang kita impor yang lain itu. Nah ini bisa offset. Kalau prediksi saya mungkin kalau kita bicara lagi surplus kita ya mungkin Januari Februari. Hanya karena memang kami masih tergantung sekali dengan impor bahan baku, begitu Pak. Oke. Nah itu dia. Nah Pak Rian, lantas kalau kita bicara mengenai surplus neraca perdagangan yang konsisten begitu ya terhadap nilai tukar rupiahnya sendiri, kemudian stabilitas makroekonomi kita bagaimana Pak Rian? Saya kira kalau nilai kurs kita itu 17.000 sekian ya, itu harus tegas katakan itu bad news ya, atau negatif news. Karena apa? Terlepas dari beberapa bahan baku, bahan penolong atau bahan setengah jadi itu masih imported, itu konsekuensi secara fiskalnya berat sekali. Satu, kalau harga $1 itu masih terus tinggi di atas sekitar 17 ribuan, itu potensi inflasi ke depan tinggi itu bakal terjadi. Itu yang kita kenal dengan istilah imported inflation. Ya, yang kedua, nah ini yang membuat Pak Menteri kita juga mungkin harus lebih lebih gerak cepat ya. Setiap kenaikan $1 untuk harga minyak kita, itu kan di-spill sama Pak Menteri dan Pak Menko kita, itu kita akan mengalami tambahan subsidi itu sekitar 6,7 atau 6,8 triliun rupiah. Kita tahu bahwa produksi minyak kita itu per day ya, itu kurang lebih 600.000 barel, sementara impor kebutuhan konsumsi BBM kita per hari itu kurang lebih kan 1,4 juta barel
Artinya kita harus impor kurang lebih 700 sampai 800 ribu barrel per hari. Ya. Jadi kita bisa membayangkan setiap kenaikan $1 harga minyak itu berapa subsidi yang harus kita keluarkan. Nah, inilah yang Pak Menteri Keuangan kita mengatakan kemungkinan kita akan dampak kenaikan subsidi itu kurang lebih menjadi 100 triliun. Itu angka yang luar biasa besar gitu loh. Oke. Dibandingkan maaf ya, surplus kita yang 1,27 miliar US dollar itu. Jadi tetap harus diupayakan tanda petik ya, titik keseimbangan yang ideal baik bagi pemerintah, bagi pengusaha, baik itu eksportor atau importer, di titik keseimbangan atau equilibrium berapa nilai tukar rupiah kita itu terhadap US dollar itu. Sehingga ya bahasa saya everybody happy gitu loh. Tapi kalau masih 17.000 seperti sekarang, tadi Bu Santi sampaikan ya mungkin eksportir senang. Tapi kan kita nggak bisa melihat hanya dari satu sudut pandang atau satu perspektif. Ada importir yang juga tergantung bahan impor, bahan baku, bahan penolong. Sektor kesehatan, sektor farmasi, kita tahu itu bahan bakunya impor semua. Kemudian pengadaan plastik atau sejenis plastik dan turunannya itu juga masih impor. Jadi dan satu lagi kita tuh importir minyak, jangan lupa nih ya sejak 2013 yang lalu kita tuh bukan lagi anggota OPEC, tapi kita justru menjadi net importir minyak. Jadi kalau harga dolarnya tuh makin mahal, tentu itu akan menekan APBN kita atau fiskal kita, sehingga space atau ruang pemerintah untuk maaf kata mengoptimalkan fiskal sebagai salah satu engine of growth itu menjadi semakin terbatas. Nah itu saya kira. Nah satu lagi yang ingin saya sampaikan, saya kira saya tidak mau menggurui teman-teman pengusaha, mungkin kinerja kita Februari kemarin itu barangkali boleh kita katakan sebagai cut off time. Ya cut off time dalam artian Maret onward mungkin kita harus rekalkulasi ya bagaimana situasi perkembangan eksternalnya dan bagaimana kemampuan anggaran kita, anggaran domestik kita di dalam kita menyikapi atau mengantisipasi risiko-risiko yang akan kita hadapi ke depan. Ini penting untuk teman-teman bisnis, teman-teman sektor keuangan, khususnya perbankan untuk melakukan bahasa saya itu rekalkulasi. Saya kira itu Mas Prasi. Baik. Nah terakhir bagaimana Bu Santi Anda menyikapi kondisi saat ini? Strategi apa yang mungkin sudah disiapkan untuk menyikapi bulan-bulan berikutnya nih dengan kondisi tantangan dari global tadi? Sorry, maaf Pak, tadi terputus. Pertanyaannya apa? Strategi dari pelaku usaha sendiri menyikapi kondisi saat ini begitu. Apakah memang seperti tadi sudah disampaikan Pak Rian, rekalkulasi sudah dilakukan, kemudian antisipasinya juga sudah disiapkan di sepanjang tahun ini? Silakan. Mungkin kita harus mencari lagi alternatif pasar untuk bahan baku. Itu saya melihat dari segi pengusaha masih belum. Jadi daftarnya kalau yang ini mahal kita cari yang alternatif pasar yang opsi lebih murah lagi. Pertama, kedua efisiensi produksi Pak. Ini yang saya melihat mungkin bisa dilakukan. Juga efisiensi produksi di pabrik-pabrik, terutama pabrik-pabrik yang lumayan besar ya. Yang ketiga adalah justru di sini kami melihat bagaimana domestic market ini sourcing atau alternatif sourcing dari domestik sendiri gitu. Jadi bisa nggak yang tadinya kita impor, ada nggak bahan itu yang mirip-mirip yang masih bisa dipakai di Indonesia gitu. Jadi kalau saya melihat kita selama ini pengusaha terlalu fokus ke bahan baku di luar negeri. Mungkin sudah saatnya dengan kondisi seperti ini kita melihat kira-kira ada opsi-opsi lain bahan baku yang ternyata misalkan ada dalam negeri yang juga bisa dipakai sebagai alternatif atau dibuat semacam plan B. Saya rasa begitu Pak. Itu dia beberapa langkah yang sudah dilakukan. Bagaimana berarti diversifikasi negara-negara yang melakukan importasi ataupun eksportasi ya mereka ke Indonesia begitu untuk bahan baku yang akan diproduksi di Indonesia. Baik. Pak Rian, kemudian Ibu Santi, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan. Semoga setelah Maret sampai dengan mungkin Desember 2026 inilah kondisi global akan semakin kondusif ya, sehingga akan mengamankan lagi kondisi ekonomi di dalam negeri juga. Baik, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Bu Santi dan Pak Rian. Terima kasih. Terima kasih.